Sungguh nyata kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diperjumpakan kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, cinta kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini mengawali setiap kegiatan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menuntun dan memampukan kami, agar dari setiap firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini, boleh kami mengerti. Ya Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita dari kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab orang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia tidak dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Aturan sejatinya dibuat untuk mengatur cara hidup manusia dalam mencapai tujuan yang baik. Dan tentu aturan selalu bersifat mengikat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditaati. Bagi orang Israel, hukum Taurat pun menjadi aturan berisi nasihat dan larangan yang mengikat mereka. Sayangnya bagi banyak orang, ketaatan akan hukum Taurat hanya dilakukan karena rasa takut akan hukuman. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dalam suratnya dengan tegas memperingatkan bahwa mereka telah dipanggil menjadi milik Kristus. Pergumulan jemaat di Roma, mereka terus hidup dalam kebingungan tentang keselamatan. Apakah ditentukan oleh hukum Taurat atau tidak? Akan tetapi surat Paulus ini memberi kepastian bahwa mereka telah dimatikan dari ikatan hukum Taurat melalui pengorbanan dan kematian Kristus. Ia menggunakan ikatan perkawinan untuk menggambarkan keterikatan manusia dengan hukum Taurat, di mana suami dan istri terikat pada sebuah hubungan ketika mereka masih hidup. Akan tetapi ketika salah satunya mati, hubungan itu terputus. Begitupun dengan orang percaya.
pengorbanan Yesus Kristus adalah dasar untuk mengatakan bahwa orang percaya telah dimatikan dari hukum Taurat. Hidup orang percaya mestinya tidak lagi berada di bawah ketakutan akan hukuman ketika tidak melakukan keseluruhan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bukanlah jalan untuk memperoleh pembenaran, melainkan hanya oleh karena anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, mungkin kita pun seringkali melakukan sesuatu karena takut akan penghukuman Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan kehendaknya ataupun menjauhi larangannya karena ada kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Kita telah dipanggil menjadi milik Kristus yang mestinya hidup dan melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang baru karena digerakkan dan dikuasai oleh Roh, bukan karena takut akan hukuman. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan, bahkan iman kami diteguhkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman kebenaran ini dalam perjalanan karunia Tuhan. Saat ini kami datang berdoa kepadamu, bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam keadaan yang sakit, Tuhanlah yang akan menyembuhkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merasakan sukacita melalui pertambahan usia, bahkan berkat-berkat yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan senantiasa menyempurnakan sukacita mereka. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang sementara dalam pergumulan kehidupan, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, bahkan apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi umat Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan mereka dan memberikan jalan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan mereka. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah. Tuhan berkati kehidupan mereka, biarlah mereka terus merasakan sukacita menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini akan menjalankan kegiatan bahkan tugas kami masing-masing sesuai profesi. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami dan hidup kami hari ini, bahkan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan-Mu, dan biarlah kami terus merasakan damai sejahtera. Hidup dan kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.